Fakta terorisme seksual Hamas yang diklaim disalahgunakan demi perang. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah berita buruk yang merupakan hasil investigasi dari Komisi Sipil untuk menyelidiki pembantaian 7 Oktober 2023. Nah, hasil penyelidikannya baru disampaikan secara publik pada 12 Mei 2026. Dari hasil penyelidikan Komisi Sipil untuk pembantaian 7 Oktober 2023 ternyata ditemukan fakta menjijikkan. Karena apa? Para teroris ternyata terlibat dalam terorisme seksual yang sistematis dan meluas. Nah, Bapak Ibu, laporan ini menyatakan terjadi kekerasan seksual dan berbasis gender oleh para teroris. Sifatnya sistematis, disengaja, dan merupakan bagian integral dari serangan tersebut. Hal ini merupakan kesimpulan dari pengkajian atau penyelidikan yang dilihat dari ribuan dokumen dan ratusan kesaksian. Bapak Ibu semua, teroris saja itu sudah jahat. Apalagi teroris seksual, terorisme seksual, melakukan kekerasan dan teror, dan bentuk kekerasannya adalah memperkosa, memutilasi bagian organ tubuh, menyakiti saat sedang memperkosa, dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, kita sudah tahu karakter iblis yang ada ditulis di Alkitab. Iblis adalah bapa segala dusta dan ia adalah pembunuh, pembinasa, dan pencuri. Iblis mencuri apa? Mencuri damai sejahtera dari para orang tua, pasangan, korban yang masih hidup, yang tahu atau menyaksikan penderitaan para korban terorisme seksual itu. Mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita Bapak Ibu. Jadi laporan ini betul-betul menunjukkan kita berada dalam pihak yang benar ketika kita menolak kekerasan dan teroris yang dilakukan Hamas. Karena mereka bukan sekedar membunuh, mereka bukan sekedar membakar rumah, mereka bukan sekedar menculik, menawan, tapi juga ternyata ada terorisme seksual. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan kasih linknya sehingga Anda bisa klik untuk membaca sendiri. Memang laporannya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Silence no more. Ini adalah bukti-bukti kejahatan seksual pada peristiwa 7 Oktober 2023. Nah Bapak Ibu, ini data yang saya bacakan adalah dari mereka sendiri ya. Ada lebih dari 10.000 foto dan video. Nah, foto dan video ini berasal juga dari si teroris sendiri yang mendokumentasikan dan mengunggahnya, menguploadnya di media sosial mereka. Karena itulah Israel punya begitu banyak bukti Bapak Ibu. Lebih dari 10.000 foto dan segmen video. Dan tentu saja video-video, foto-foto juga terjadi atau diambil setelah kejadian. Ada lebih dari 1.800 jam materi visual. Bayangkan Bapak Ibu, kita nonton 30 detik aja udah muak, udah mau muntah. Ini ada 1.800 materi visual yang harus dilihat oleh orang-orang yang ada dalam daftar nama yang Fakta Israel sampaikan ini. Ada 4
430 kesaksian dan wawancara dengan para penyintas. Ada saksi mata, ada sandera yang dibebaskan, dan tentu saja ahli yang berkaitan dengan kejadian ini. Kejadian apa? Terorisme seksual ini, Bapak Ibu. Dan anggota keluarga. Kita secara manusia, Bapak Ibu, kita mendengar orang diperkosa aja kita marah. Kita melihat kejadian pencabulan yang dilakukan di lembaga keagamaan misalnya, kita gak seneng. Kita Bapak Ibu kasihan gak sih sama anak-anak yang polos-polos itu gitu loh, yang gak mengerti tentang seksualitas mungkin, tapi mereka dipaksa untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, ini orang-orang Yahudi dan perempuan atau pria yang diperkosa pada 7 Oktober 2023 ini. Jadi ini bukan tentang Israel, ini tentang korban terorisme seksual yang dilakukan oleh Hamas, oleh warga sipil Gaza, oleh jihad Islam, oleh orang-orang yang anti-Israel dan meneror warga Israel pada 7 Oktober 2023 masuk ke wilayah Israel. Dan mereka menemukan ternyata bukan hanya orang Israel, tapi mereka tidak tahu kebangsaan atau warga negara para korban. Karena gak mungkin kan ditanyain, kamu warga negara apa? Orang jahat, teroris hanya melakukan kekerasan dan teror. Yang fakta Israel sedih, Bapak Ibu. Ternyata ada orang Kristen yang menganggap laporan komisi yang diselidiki selama 2 tahun ini, Bapak Ibu. Kenapa butuh waktu 2 tahun? Karena banyak sekali yang harus dikaji, banyak sekali yang harus dibuktikan secara kebenarannya. Dan ini dianggap membenarkan serangan Israel di Gaza. No, Bapak Ibu. Israel menyerang Gaza karena untuk membebaskan para tawanan. Kenapa ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Israel menyalahgunakan fakta? Saya nggak ngerti jalan pikirannya. Apa dia tidak tahu korban ini buat apa gitu ya, Bapak Ibu, berbohong? Israel, Bapak Ibu, melakukan kewajibannya melindungi warga negaranya, melindungi kedaulatan wilayahnya. Saya mengecam orang Kristen yang sangat-sangat anti-Israel sehingga korban terorisme seksual saja masih dituduh Israel melakukan penyalahgunaan fakta. Shame on you. Am Yisrael, hai bangsa Israel hidup. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran, dan hanya bisa tanpa teroris. Jangan pernah mendukung terorisme.